Ya, penikmat kopi, saya sekarang berada di Seladang, sebuah kedai kopi atau kopi shop yang terkenal di daerah Benar Meriah, antara Benar Meriah dengan Takengon. Keistimewaan kopi shop ini adalah kita ngopi di kebun kopi. Ini adalah konsep yang luar biasa yang akan kita lihat di Seladang Kopi. Mari kita lihat Seladang Kopi. Rasa mainnya lembut, selembut pertemuan pertama dengan dia. Nice. Channel komen tuh. Ada channel banyak. Pakai kulit manis, luar biasa, hanya ada di Seladang Kopi. Satu-satunya cara adalah ketika kita menyiapkan semuanya di tanah. Ketika kita menyiapkan semuanya itu di alam. Kita punya alpukat, kita punya jeruk, kita punya kopi, kita punya pisang dan segala macam. Artinya kemudian itu yang menjadi kebutuhan saya, Prof. Nah, ide-ide ini kemudian saya share, kita plur, kita diskusikan sama istri. Untuk diskusinya aja, karena background kita sama-sama anak hukum. Diskusinya aja untuk memastikan ini bisa atau enggak itu 3 tahun. 3 tahun. Diskusi 3 tahun ya. Jadi saya pikir bukan karena fakultas hukum, sama-sama aktivis. Iya, ada dua kutub yang memang sama sekali nggak connect antara saya dan partner istri. Dalam hal ini beliau itu orang penuh dengan standar SOP, saya adalah orang yang tambah SOP. Standar. Ya, jadi bagaimana mempertemukan ini sama aja dengan mempertemukan support dan program. Ya. Nah, support penuh dengan aturan, program maunya kreatif, toh. Nah, jadi saya bilang oke, kita bermain di dua ranah ini. You ngurus semua finansial, karyawan, gaji dan segala macam.
saya direktur programnya. Kreativitas. Iya, nah jadi setiap akhir tahun tugas saya itu adalah saya bawa kain sarung tanpa baju, biasanya bawa laptop ke kebun, panjang malam saya ngetik di kebun untuk kemudian melihat fokusnya Seladang 5-10 tahun ke depan itu mau ngapain. Artinya kita juga tak terlepas dari tren pasar, psikologi customernya gimana ke depan, mereka maunya apa, itu juga menjadi itu. Walaupun di sul awalnya saya juga tetap kekeh, saya pikir ini kebutuhan kekinian, bagaimana living in harmony dengan alam itu menjadi kebutuhan. Jadi pagi-pagi saya nggak ngabisin banyak listrik karena saya nggak perlu musik karena burung masih banyak, kadang-kadang monyet juga turun ya. Ini menjadi mengurangi kos harian saya. Nah jadi itu syukurnya mungkin sekarang apa yang saya harapkan dari 15 tahun yang lalu itu tercapai. Kadang-kadang saya lagi tidur siang, pelanggan datang, saya ngomong sama diri sendiri, kamu itu bajingan gembel. Kamu tidur orang ngantar duit ke rumah toh. Nah, tapi saya pikir ini mungkin Tuhan punya kasih sayang yang lebih untuk saya, jadi mungkin ini bisa dilakukan sejauh ini. Nah, mandatnya Seladang itu saya pikir bagaimana akan muncul seladang-seladang yang lain yang nggak ada hubungannya dengan ini. Signature kopi ini sesuatu yang paling menarik dibicarakan di Tanah Gayo. Ya, di Gayo itu kopi itu sesuatu yang unik. Gimana unik kita bilang? Kopi numbuhnya di Gayo, diproses di Gayo, di roasting di Gayo, diseduh di Gayo, kemudian dibeli lagi oleh orang Gayo. Saya pikir ini unik, toh? Unik dan kontroversi. Ini menjadi sesuatu yang cerita yang nggak ada habisnya, saya pikir. Jadi saya selalu guyon ke teman-teman kalau di awal munculnya handphone itu di Indonesia, saya bilang itu Nokia mungkin, dan brandnya mereka itu kan connecting people, Nokia connecting people. Saya bilang ketika Nokia bangkrut, sekarang kopi yang connecting people. Banyak pengantin baru yang mungkin di luar kopi lah. Mereka bilang boleh foto prawet nggak di sini bang? Saya bilang boleh. Berapa bayarnya? Nggak usah bayar. Nah, tapi setelah mereka foto, saya bilang ada yang lebih menarik dari sekedar foto prawet. Apa? Diskusi prawedding. Nah, dan itu kita lakukan tuh di sini. Kita diskusi sama calon pengantin baru, membreakdown kenapa mereka memilih si A harus jadi calon bapaknya anak-anak atau ini ibunya anak-anaknya, itu didiskusikan. Tentu saja anak muda yang mungkin yang udah kuliah, udah sekolah, yang berani membuka itu toh. Saya pikir ini bukan lagi menjadi kebun kopi, tetapi ini adalah menjadi rumah bagi banyak orang. Nah, saya bilang ke teman-teman kalau nggak ngopi juga mau datang silakan. Ya jadi nggak harus ini kafe kan baru 15-20 tahun yang lalu mungkin baru mulai booming, Prof. Jauh sebelum itu saya bilang ketika ada tamu di rumahnya orang Gayo, semua orang diseduhin kopi. Betul. Nah, jadi 100-200 gram ketika kita investasikan untuk sesuatu yang sosial, tidak membuat kemudian usaha kita jadi bangkrut. Betul. Nah, jadi spirit itu yang coba kita bangun. Ada dari pernyataan Bang Gembel yang menarik bagi saya. Partner suka dengan SOP, saya menolak semua SOP. Sebenarnya di kopi ada juga SOP. Itu bagaimana? Misalnya P60 harus 90 derajat, harus 3 kali tuangan, harus 18 gram, harus 115. Ya. Untuk segmen mungkin kejuaraan mungkin butuh hal-hal yang seperti itu, tapi saya kemudian kan PR saya di kafe ini, di Seladang ini ada 3. Pertama, sebelum
mereka mencicipi kopinya, mata mereka harus nyaman dulu. Artinya saya harus memastikan bahwa setiap pagi seladang ini harus berada dalam keadaan yang bersih. Nah, kemudian ketika matanya udah nyaman, PR saya yang kedua adalah bagaimana menyamankan telinganya. Ya, saya harus care dengan orang yang datang dari mana, umurnya berapa, kira-kira musik yang tren waktu dia muda itu apa. Itu menjadi concern saya juga. Kemudian apakah berapa orang tua anak-anak yang datang. Nah, kadang-kadang untuk anak-anak saya sering tawarkan minuman yang sehat yang nggak ada di menu. Berbicara tentang standar di saya pikir standar itu kalau di muslim itu sholat. Nah, katakanlah kita suruhnya sholat maghrib tuh. Walaupun kita sur, itu harus tetap 3 rakaat, nggak boleh nambah setengah ataupun 1. Itu SOP. Nah, teman-teman Nasrani hari Minggu ke gereja, itu SOP-nya mereka. Kalau kopi, saya pikir itu adalah kreativitas. The final goal dari kopi adalah bagaimana kopinya sehat dan bisa menyamankan si peminum kopinya. Jadi ya, itu poin-poinnya. Nah, kalau skalanya kejuaraan mungkin, Prof. Ya. Nah, saya kenapa tidak terlalu senang mengikuti semua standar ini adalah konsekuensi dari ketika kita mengikuti standar, kita harus belanja. Dan itu mahal. Alat mahal. Alat mahal. Katakanlah untuk espresso yang bagus kita harus punya mesin yang 50 sampai 100 juta. Simonelli di atas 100. Iya. Espresso 10-15 ribu, Prof. Iya. The question is kapan balik duitnya? Itu. Jadi saya pikir ada tool yang ketika ada PHR-nya bagus menyeduh kopi yang seperti ini, kita bisa jelaskan itu ke pelanggan. Kita punya alat yang memang food grade untuk minuman dan makanan. Kemudian masalahnya di mana? Itu senang. Ya. Nah, di samping itu saya bilang kita harus branding. 80% kopi gayo itu proses oleh perempuan. Tapi ketika kopi menjadi minuman yang cukup elegan, perempuannya itu hilang. Nah, saya bilang branding bahwa kopi gayo adalah kopi yang memiliki perspektif gender yang luar biasa. Kita nggak ada bias gender di dalam kopi gayo. Itu seharusnya muncul. Kopi dari Seladang ya, setelah di roasting rasanya itu gurih dan dia memang memiliki 3 rasa, yaitu pahitnya muncul, rasa asamnya, dan rasa manisnya tetap muncul.